Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-'arif billah qutb ad-da'wa wal irshad wa hawz al-ibad wal bilad الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين بسلوك طريق الآخرة إلى أن قال واعلم أنك لا تصل إلى القيام بامتثال ما فرض الله عليك. halaman 55. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan wa'lam annaka la tasilu ila al-qiyami bimtithali ma faradallahu alayka min ta'atihi wa ijtinabi ma harramallahu alayka min ma'siyatihi wa ila al-amali bima syara'allahu laka min an-nawafili allati tuqarribuka ilayhi az-zulfa illa bil-'ilm fa'alayka bi talabihi. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan, ketahuilah bahwa engkau tidak akan sampai bisa untuk menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dari berbagai macam yang Allah fardukan daripada ketaatan, dan juga tidak bisa untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan, dan juga tidak mampu untuk mengamalkan apa yang disyariatkan Allah daripada yang sunnah-sunnah yang dapat mendekatkan dirimu kepadanya kecuali dengan ilmu. Fa'alaika bi talabihi, maka kamu harus mencarinya. Jadi kita tidak kata Abdullah bin Abbas mengatakan tidak bisa kita menjalankan yang fardu, yang wajib yang Allah sudah fardukan kepada kita nggak bisa kerjain, atau juga kemaksiatan kita nggak bisa tinggalin. Begitu juga yang sunnah nggak bisa kita laksanakan kalau kita nggak ngerti. Kalau kita kagak ngaji, maka perlu bagi kita untuk ngaji. Fa'alaika bi talabih, maka wajib bagi kamu untuk mencari ilmu. Kemudian juga Al-Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah hal yang wajib, fardu, kewajiban bagi setiap orang muslim. Yang ngaku dirinya muslim maka wajib dia belajar, wajib dia menuntut ilmu, wajib dia ngerti agama. Apakah semua ilmu harus wajib dikerjain? Ya enggak. Bagaimana? Di sini dikatakan wa bil ilmi ta'rifu kaunal wajibu wajiban, ta'rifu kaunal wajibi wajiban, wal mandubi manduban, wal muharrami muharraman. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah semua ilmu yang wajib kita kerjain. Yang harus kita kerjakan berarti wajib kita ketahui ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Kayak kita sholat tiap hari wajib kita sholat, berarti kita semua harus ngerti ilmu yang berkaitan dengan sholat. Apa aja tentang sholat harus kita tahu. Daripada pertama masuknya waktu kita harus tahu, kemudian nutup auratnya kita harus ngerti, kemudian juga toharohnya, bersucinya kita harus tahu, kemudian juga arkanus sholat, rukun-rukun sholatnya kita harus tahu, yang membatalkan sholat juga harus kita tahu. Semuanya yang berkaitan sholat, karena sholat itu fardu, maka wajib bagi kita untuk belajar semua yang berkaitan dengan sholat. Masuk bulan Ramadan kita wajib puasa, maka wajib pula kita menuntut ilmu segala yang berkaitan dengan puasa. Zakat begitu, apa aja yang kita mau kerjakan daripada kewajiban-kewajiban, maka wajib kita belajar dulu. Kita harus tahu dulu ilmunya. Kemudian beliau mengatakan wa bil ilmi ta'rifu kaunal wajibi wajiban. Dengan ilmu kamu dapat mengetahui hal yang wajib itu adalah hak wajib. Kita tahu ini wajib. Kalau kita nggak tahu yang wajib itu menjadi wajib, ini muskilah nanti. Kemudian wal mandubu manduban,
Wal mandubi manduban, yang sunnah juga kita tahu ini sunnah, dan yang haram juga kita tahu ini haram. Kita bisa ngebedain antara yang wajib dengan yang sunnah, yang haram dengan yang makruh, kemudian juga yang mubah. Nah ini kita bisa tahunya apa? Dengan ilmu. Kadang orang nggak karena kagak ngaji nggak bisa membedakan yang fardu sama yang sunnah, sehingga kadang-kadang yang fardu ditinggalin, yang sunnah dikerjain. Nah ini jadinya nggak bakal, yang sunnah ini nggak akan dapat pahala kalau dia ninggalin yang fardunya. Makanya fardu kita menjalankan, mengetahui semua yang fardu itu fardu, yang sunnah itu sunnah, biar kita bisa membedain yang haram, yang makruh, kita tahu semuanya. Ya, wa ta'rifu kaifa tu'addil wajib wa taf'alul mandub wa tatrukal haram. Dan juga kamu jadi mengetahui bagaimana kau melaksanakan kewajiban, mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang haram. Yaitu dengan semuanya dengan ilmu. Kemudian fa'idan la budda minal ilmi wa la ghina laka anhu. Oleh karena itu maka wajib dengan ilmu. Enggak bisa kamu tinggalkan ilmu. Wah, enggak cukup suruh belajar, penting amal aja. Enggak bisa. Harus pakai ilmu, harus belajar, harus ngaji, harus taklim. Ilmu semuanya. Berarti ilmu tauhid kita wajib kita mengenal Allah. Zubair mengatakan awal wajibin ala insani ma'rifatul ilah. Pertama yang wajib bagi orang yang akil balik mengenal Allah. Mengenal Allah berarti ilmu tauhid. Maka wajib kita belajar ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan juga apa yang dibawa, yang diwajibkan oleh Allah. Nah ini berarti kita belajar fikih. Dan juga kita harus memperbaiki hati kita, karena Allah melihat kepada hati kita. Hati kita juga wajib belajar ilmu tasawuf. Ini semuanya ilmu-ilmu yang wajib, yang harus kita ketahui. Nggak boleh kita nggak. Karena nanti di akhirat kalau bilang aneh nggak tahu, aneh nggak paham, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala ketidaktahuannya. Udah diingetin sama Allah, udah diingetin sama Rasul bahwa belajar hukumnya wajib. Jangan sampai bilang aneh nggak ada waktu. Buang kesibukan yang lain, kerjain yang wajib. Aneh nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu untuk ngaji, nggak ada waktu untuk taklim. Ya, kesibukan yang lain tinggalin, itu belajar. Enggak banyak yang wajib kita pelajari, enggak semua ilmu yang harus kita pelajari. Yang penting yang fardu aja kita belajar. Fikihnya kita belajar, gimana cara sholat yang benar, gimana cara wudu yang benar, istinja, kemudian puasa. Udah itu aja cukup, nggak perlu terlalu banyak. Ya. Kemudian wa alaihi wa ala al-amali bihi madaru sa'adatuka fid dunya wal akhirah. فإذا لا بد لك من العلم ولا غنى لك عنه وعليه وعلى العمل به مدار سعادتك في الدنيا والآخرة. Maka kamu tidak bisa melakukan segala sesuatu kecuali dengan ilmu, dan kamu tidak pernah merasakan nggak butuh ilmu, harus dengan ilmu. Dan juga wa alaihi wa alal amal, dengan ilmu dan dengan amal bihi madaru sa'adatik. Di situ nanti akan kau dapatkan kebahagiaan kamu di dunia dan di akhirat. Ya. Dengan ilmu katanya Rasulullah SAW, man arada dunia fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada al fa alaihi bil ilm. Yang mau dunia dia dengan ilmu, yang mau akhirat dia pakai ilmu. Yang mau dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Kebodohan itu menyengsarakan, bahkan menyesatkan. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jangan berteman sama orang bodoh. Orang bodoh, berteman dengan orang bodoh merugikan kita. Jadi kita pun ketika disuruh mencari teman, cari teman yang pintar, cari teman yang soleh. Nah ini, dengan itu kita bisa mengetahui apakah kita itu yang kita lakukan benar atau tidak. Dengan itu kita harus mengetahui, kita harus belajar, harus ngaji, harus paham segala apa yang Allah wajibkan kepada kita. Kalau seandainya seseorang belajar melaksanakan ibadah tapi tidak didasarkan dengan ilmu, seberapapun banyak ibadahnya tidak akan diterima sama Allah. Kemungkinan dia melakukan sesuatu yang dia nggak tahu bahwa perbuatan itu membatalkan ibadahnya.
Ya. Kalau seandainya dia kagak tahu, oh bahwa kentut itu membatalkan wudu, nggak tahu dia. Dia pikir ya kalau buang hajat aja, kalau kencing berapa terwudu, kalau kentut dia ngapain angin doang, batal kan. Akhirnya dia sholat dengan wudu yang sudah keluar angin, kentut batal dengan kentutnya. Ibadahnya bagaimana ya? Nggak diterima sama Allah SWT. Atau mungkin mau ngaji juga baca sholatnya nggak baca Fatihah. Anak baca ayat Quran aja, baca Al-Baqarah sepenuhnya dari awal sampai akhir, tapi nggak baca Fatihah. Ya kagak bakalan diterima karena Fatihah hal wajib, sedangkan surat hal yang sunnah. Nah ini kalau nggak sesuatu orang melakukan amal ibadah, seseorang melakukan amal ibadah tidak dilandasi dengan ilmu, maka amal perbuatannya akan ditolak. Makanya Al-Abu Zawal mengatakan kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Semua orang yang melakukan suatu amalan tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amal tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa alam anna man 'abada Allah bighairi ilmin kana al-dararu 'a'idu 'alaihi bi sababi ibadati akthar min an-naf'i al-hasil lahu biha. Dikatakan Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengingatkan lagi, ketahuilah bahwa siapa saja orang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah tapi tanpa ilmu, karena ad-dararu al-a'idu alaihi bisababi ibadati akthar min an-naf' al-hasil lahu biha. Kata Habib Abdullah bin Alwi Haddad, orang yang beribadah kepada Allah tanpa didasarkan ilmu, maka bahaya yang akan kembali kepadanya dengan ibadah tersebut lebih banyak daripada manfaat yang dia dapatkan. Karena nggak ada ilmunya dia ibadah merasa dirinya udah. Karena ilmunya cuma nggak ada ilmu sebenarnya. Dia ibadah sholat semuanya macam-macam dikerjain. Tetapi dia nggak tahu ada hal yang penting yang harus dikerjain. Ya, jangan akhirnya gara-gara sunnah dia tinggalkan kewajiban. Ya, ada kewajiban yang lain seperti memberi nafkah kepada keluarga dan juga menjawab panggilan orang tua dan yang lain-lainnya. Nah itu dia. Atau juga mungkin dengan ibadahnya karena nggak ada ilmunya, madaratnya lebih besar ketika dia nggak belajar ilmu tersebut, merasa dirinya anak orang paling bagus, anak orang paling baik, anak orang paling soleh. Udah ada ujub bangsa di dirinya, habis ujub sombong, kibir. Ya. Dari ibadahnya ini tidak memberikan manfaat, akan tetapi memberikan madarat yang lebih banyak, lebih besar lagi. Karena ibadah tidak dilandasi dengan ilmu. Wa kam min 'abidin qat'aba nafsahu bil ibadati wa huwa ma'a dhalika musirran 'ala ma'siyatin yara annaha ta'atan aw annaha ghairu ma'siyatin. Kata berapa banyak orang yang beribadah dan sudah meletihkan dirinya untuk ibadah, dia capek ibadah. Wa huwa ma'a dzalika musirrun 'ala al-ma'siyah, akan tetapi dia juga bebarengan dengan ibadah melakukan kemaksiatan. Ya annaha ta'atan, dia menganggap itu suatu ketaatan. Ibadah di suatu tempat, di rumah itu di rumah atau di tempat tanahnya punya orang. Dia gosok punya orang, dia ambil tanahnya orang, pakai jadi tempat ibadah. Ini kan ibadah, ini kan taat, dia kerjain aja. Atau mungkin dia nggak tahu, dia pakai lampunya nyolong, listriknya dia nyolong, biarin untuk ibadah, untuk maslahat dirinya. Dia nggak tahu semuanya haram, airnya atau apa saja yang dia lakukan, dia kerjakan, dia pakai yang bukan haknya. Ya, musirrun 'ala ma'siyah, taat, dia melakukan sholat semuanya. Ya, tetapi dia dengan itu melakukan kemaksiatan, kemudian dia menyangka, dia mengira, dia yakin, yara annaha ta'atan, dia meyakini bahwa itu adalah ketaatan. Bahwa annaha ghairu ma'siyah, itu bukan maksiat. Apa-apa, karena kan sudah melakukan ketaatan. Ya, atau makannya nyolong, ya, dia ibadat tapi makannya ngambil dari milik orang lain, dari kebun orang lain. Nah, dilewatin kebun orang lain, makanan enak itu sih katanya, biar karena ibadatnya kuat. Nggak maksiat, ada pakai buat ibadat nih makanan. Nah ini kan rezeki dari Allah.
pegang hati itu punya orang, bukan punya dia. Ya. Itu dia, makanya akan menyebabkan kalau nggak ada ilmunya, kemudian dia belagu mau ibadat aja, ya nggak bisa gitu. Ngaji dulu, habis itu ibadat terserah. Dikatakan hakka Syekh al-Arif billah Muhammad ibn Arabi fi bab al-wasaya min al-futuhat an rajulin min ahli al-Maghrib. Diceritakan oleh Al-Arif billah Muhammad ibn Arabi di dalam kitab wasaya dari kitab al-Futuhat bahwa seseorang daripada ahli al-Maghrib, orang Maroko, annahu kana katsirul ijtihadul ibadah, dia bersungguh-sungguh dalam beribadah, wa annahu ishtara atanan wa lam yastamilha. Dia ibadahnya luar biasa, pokoknya siang pagi malam ibadah saja. Terus dia beli keledai betina, ya, atan keledai betina, tapi nggak dipakai untuk bekerja, bukan untuk menggarap atau untuk ditunggangin. Walam yastamilha fi syai'in fasa'alahu insanun an sababi imsaki. Enggak dipakai untuk jadi dia ibadah, di sampingnya ditaruhin itu keledai betina. Dibiarin aja, nggak dipakai. Namanya keledai biasanya dipakai buat tunggangan, buat apa? Buat ngangkut apa gitu macam-macam. Ya, tapi ini enggak, dibiarkan aja di sampingnya. Akhirnya ada orang nanya, fasa'alahu insanun an sababi imsaki. Orang nanya, ngapain sih pakai piara itu, pakai piara keledai? Di samping tempat ibadah itu. Kata fa ma amsaktuha illa li uhsina biha farji. Dia bilang apa? Dengan bodohnya, bangganya, katanya aneh piara dia. Ini piara keledai ini biar aku menjaga kehormatanku. Maksudnya gimana? Jadi dia nggak kawin, nggak apa, dikawinin dulu. Kalau hasrat datang, syahwat datang, dia na'udzubillah, ityanul bahaim, yang mendatangkan binatang. Wa kana la ya'lam tahrim, la ya'lam tahrim ma ityanul bahaim. Dia nggak tahu bahwa menggauli binatang itu haram. Dia ngerti, dipikir daripada berzina mendingan sama binatang, kayak gitu. Nggak apa-apa kali sama binatang, dia nggak tahu haram. Nah, ini karena apa? Kebodohannya. Ini kata Abdullah tadi, dia ngajak, dia beribadah, dia nggak tahu kalau dia melakukan kemaksiatan, dosa yang terus menerus, yang dia anggap itu nggak dosa. Ini muskilahnya orang kalau melakukan dosa dia nggak tahu, dia anggap itu bukan dosa, apalagi nyangka itu juga ketaatan. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Kemudian katakan falamma arrafahu bi tahrimihi ashfaqa wa baka bukaan syadidan. Ketika dikasih tahu itu semua orang yang nanya, ngapain ini miara bapak keledai betina? Nah, itu kagak boleh, haram. Nggak boleh seseorang manusia mendatangi binatang, berhubungan dengan binatang. Falamma arrafahu bi tahrimihi ashfaqa wa baka bukaan. Begitu dikasih tahu baru dia menyesal, akhirnya dia nangis jadi-jadinya. Intalika memang dia selesai ceritanya. Ya begitu itu, dia nyangka ini udah bener aja, terusnya dia melakukan. Seperti diceritakan juga ada orang yang mau pergi ke gunung, mau ibadah, mau kholwat katanya dia. Di tengah jalan melihat anak burung mati, dia kesian, ya Allah, kesian ya anak burung. Kita harus punya kasih sayang sama makhluk Allah. Akhirnya anak burung dikantongin. Bangkin dia mati, anak burung mati dikantongin. Akhirnya dia naik ke gunung, dia ibadah di situ, sholat, ibadah macam-macam. Ini bangkin burung masih dikantongin. Ada biar kata ibadah di 100 tahun juga. Bagaimana hukum? Dia bawa najis. Ibadahnya nggak bakal diterima kalau orang membawa. Nah, syaratnya ibadah harus suci, badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, dan tempatnya kita pakai harus suci. Sedangkan dia bawa bangkai terus. Nah, ini contoh-contoh orang yang mau menuntut mau beribadah tetapi nggak mau belajar dulu. Makanya penting untuk belajar. Ketika kita belajar, kalau kita waktu belajar ibadah nggak usah banyak-banyak.
Waktu kita ngaji kita benar-benar fokus, belajar yang banyak dulu. Makanya para santri-santri itu nggak boleh banyak-banyak ibadatnya. Untuk wirid itu nggak usah banyak, baca sekian ribu baca, nggak usah deh. Baca wirid yang habis sholat aja, wirid latif paling, ataupun wirid latif. Ya Allah, wirid sakral, hidup mafad itu aja, nggak usah banyak-banyak wiridnya. Ketika masih belajar, karena dia sedang melaksanakan kewajiban yaitu menuntut ilmu. Nanti kalau udah selesai belajarnya, udah ngerti berbagai macam ilmu, baru terserah mau khalwat, mau dia beribadah aja boleh. Udah punya dasar ilmu. Ini kalau orang terus tahu-tahu nggak pakai ngaji, nggak mau khalwat, mau ibadah, nggak bisa seperti itu. Ibadah ini khawatir nanti salah semua. Wal ilmul wajib ala kulli muslimin huwa an ya'lama wujub jami' al-fara'id allati faradahunna Allah alaihi wa tahrim jami' al-muharramat allati harramahunna Allah alaihi. Ilmu yang wajib bagi setiap muslim adalah untuk mengetahui kewajiban semua yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah fardukan kepadanya, dan juga mengetahui yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang haram-haram, yang wajib-wajib harus kita tahu. Yang wajib biar kita kerjain, kita tahu ini wajib, ini wajib, ini wajib, kita kerjain. Cara ngerjain juga kita tahu. Yang haram juga kita harus tahu. Ya, ini haram bukan biar kita kerjain lain. Kalau haram biar kita tahu, wah ini nggak boleh kerjain. Ya. Dan araftu syarra la li syarri lakin li tawqi. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqfi. Katanya aku mempelajari yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang kagak boleh, yang haram-haram. Bukan biar kita bisa kerjain, kagak. Oh ini haram yang boleh kita cobain, enggak. Biar kita bisa menjaga, ya, membatasi diri kita. Ini kagak boleh, ini haram. Anda tahu ini nggak boleh, berarti jangan dikerjain. Karena waman lam ya'rif syarra minal khairi yaqfi. Orang yang nggak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, dia bakalan terjerumus kepada keburukan tersebut. Ya. Wa amma al-'ilmu bi kayfiyati fi'li syai'il wajib fala yajibu illa inda iradati mubasharati. Adapun ilmu yang ilmu berkaitan bagaimana cara melaksanakan sesuatu yang wajib, maka tidak wajib kecuali ketika ingin melaksanakannya. Jadi kita tahu pertama ini sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, ya, segala kewajiban sudah kita tahu, dan tidak wajib untuk mengerjakannya, mempelajari bagaimana caranya, kecuali kalau udah kita mengerjain. Kalau sholat kan tiap hari kita kerjain, berarti kita wajib udah semenjak sebelum balik udah tahu bagaimana caranya sholat. Begitu puasa, ya kapan waktu masuk Ramadan, berarti kita wajib mengetahui cara puasa yang baik benar. Contohnya juga haji. Kita wajib belajar mengetahui bahwa haji itu wajib, mengetahui kewajiban daripada arkanul Islam al-hajj. Tapi apakah kita udah wajib belajar ilmu tentang haji? Belum. Kecuali kalau udah mau melaksanakannya. Oh, Anda mau haji tahun ini, ya. Mudah-mudahan haji semua, insyaallah. Anda mau haji, ketika mau haji baru dia wajib untuk belajar bagaimana cara melaksanakan haji. Kalau sekarang belum wajib. Ya, apa aja yang belum kita kerjain, belum wajib untuk mengerjakannya. Tapi begitu kita mau ngerjain, maka wajib untuk kita tahu bagaimana cara ngerjainnya. Ya. Berarti ilmu dalam jual beli berbisnis. Kita bukan pembisnis, nggak mau jual beli, nggak wajib kita belajar ilmu yang berkaitan dengan jual beli. Tapi kalau begitu kita mau bisnis nih, berarti wajib juga bagi dia untuk belajar gimana caranya biar bisnisnya menjadi benar. Faman balagha musliman fil ma'afir man balagha rasuluhu fi syahr al-muharram. Faman balagha musliman fil muharram mathalan kana al-wajib alayhi fawran an yata'allam ma'na syahadatain wa yantiq bihima wa yata'allam wujub as-salawat al-khams wa ma yajibu min ma'rifati wa arkaniha wa ahkamiha. Wa min al-wajib alayhi an ya'rif wujub as-shawm wal-zakah wal-hajj wa ghayriha من الواجبات العينية ويعرف تحريم الزنا وشرب الخمر وأخذ أموال الناس بالباطل وغيرها من المحرمات الشرعية، ولكن لا يجب عليه أن يتعلم كيفية الصيام والحج إلا عند مجيء رمضان وإرادة الحج،
wala kayfiyatu zakat illa hatta yamliku malan yuzakki wa yaji waktu ikhraj zakat Allah. Nah ini kemudian ditafsir sama Abdullah bin Amr Haddad. Dia mengatakan barang siapa aman balagha musliman fil muharram, barang siapa yang umurnya balik, ya orang muslim baliknya bulan Muharram, ya. Baliknya bulan Muharram atau mungkin orang baru masuk Islam bulan Muharram, maka apa yang harus dia dahulu ngaji pelajari? Kan wajib alaihi orang ayat ta'ala makna syahadat. Pertama yang harus dipelajari, yang guru-guru dia harus pelajari, bagaimana dia belajar makna dua kalimat syahadat. Kemudian dia ucapin dua kalimat syahadat. Kemudian belajar sholat. Wa ma yajibu min ma'rifati wa arkani wa ahkam. Wajib belajar dia sholat, bagaimana rukun-rukunnya, kemudian hukum-hukumnya. Kemudian wajib dan wajib antara yang wajib juga dia belajar mengetahui. Dia mengetahui dulu kalau cari sholat dia langsung harus belajar hukumnya, arkannya dia harus tahu. Kemudian yang wajib juga dia harus ketahui bahwa ada hal yang wajib. Puasa itu harus dia tahu wajib, zakat itu wajib, haji juga wajib, dan semua yang ainiyah yang wajib ainiyah harus dia tahu, harus tahu dulu, ya. Walaupun belum dikerjain, ya ini bulan Muharram, Ramadan masih lama, harus tahu dulu, tapi ini puasa hukumnya wajib. Ya. Wa ya'rifu tahrim az-zina wa syurbil khamr wa akhdhi amwalin nas bil batil. Dia juga harus tahu bahwa zina haram, meminum minuman keras ataupun narkoba haram, mengambil hak harta orang lain dengan batil haram, dan apa saja yang diharamkan oleh syariat dia harus tahu juga. Ini nggak boleh begini, ini nggak boleh gitu, ini haram, itu haram, ini haram. Ya. Walakin la yajibu alaihi an yata'allam kayfiyatus shiyam. Akan tetapi kalau belum masuk bulan Ramadan, dia nggak wajib bagi belajar mengetahui cara-cara berpuasa, atau cara-cara haji, atau cara-cara zakat, kecuali kalau dia masuk waktunya. Mau masuk bulan Ramadan, Anda belum belajar, baru balik atau baru masuk Islam, sebelum Ramadan ajarin dia begini caranya puasa, arkanus shaum, mubtilatus shaum, apa aja harus belajar. Dia tadi mau pergi haji baru belajar. Begitu juga zakat, kalau mau mengeluarkan zakat dia harus tahu juga hal yang berkaitan dengan zakat. Wala kaifiyat zakat. Walakin la yajibu alaihi an yata'allama kaifiyat as-siyam wal hajj illa inda maji' Ramadan wa iradat al-hajj. Wala kaifiyat az-zakat illa hatta yamliku malan yuzakki. Enggak juga dia belajar bagaimana orang miskin pengen belajar, harus belajar ilmu cara zakat, ya. Bagaimana mau belajar apa yang mau ada keluarin, duit tidak punya. Ya. Jadi yang wajib bagi orang kaya itu wajib belajar ilmu tentang zakat. Atau orang yang berbisnis, baik itu dia punya perkebunan, atau dia juga dia punya binatang-binatang ternak, atau dia bisnis dagang, punya toko, punya perdagangan. Nah, ini dia wajib bagi dia untuk belajar bagaimana dia mengeluarkan zakatnya. Walai zakat waktu ikhraj zakat, dia ketika sudah wajib untuk waktunya mengeluarkan zakat. Allah wal muharramat wal wajibat al-ainiyah ma'rufah bainal muslimin la tagalu takhfa wa innama al-muhim ma'rifatul ahkam. Ya, dan yang haram, yang wajib, yang ainiyah ma'rufah bainal muslimin, udah orang pada tahu. Rasulullah udah jelasin apa yang haram-haram, apa yang wajib tahu. Banyak kan orang muslim juga udah pada tahu, banyak yang ngerti. Nggak ada yang sholat, nggak ada orang Indonesia nggak ngerti bahwa sholat itu wajib. Itu nggak mungkin itu, ya, kecuali mungkin tinggalnya di pelosok di atas gunung paling juga, ya, jauh daripada masyarakat. Tapi hampir semua tahu, apalagi di Indonesia. Yang non muslim aja juga tahu bahwa kewajiban orang muslim itu sholat, tahu semua deh. Kalau karena tinggalnya di Indonesia. Innamal muhim ma'rifatul ahkam. Yang penting itu dia mengetahui hukum-hukumnya. Ini haram, ini wajib. Naam la yakfi illa an talqa dzalika min 'alimin yakhsha Allah wa yadinu bil haqq. Benar. Ya juga, tapi dia tidak cukup kecuali dia harus talaqqi, ya. Harus belajar ilmunya, ngambilnya dari guru. Nggak bisa otodidak. Ya.
Yang namanya ilmu agama nggak bisa otodidak, karena mau baca-baca aja sendiri deh, belajar sendiri, akhirnya sesat. Ya. Menurut saya, menurut apa yang saya baca, ya bacaan itu salah pahamnya, repot. Ya. Menurut hemat saya, menurut itu dari mana saja? Nah, belajar sama siapa itu? Anda baca-baca, banyak baca. Ya, nah, maka bilang na'am la yakfi illa talaqi dzalika min 'alimin yakhshahu. Nuntut ilmunya juga sama orang yang benar-benar takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yadinul haq, dan juga memilih beragam dengan agama yang benar, dengan ajaran yang benar. Wal 'amma tukhti wa tusib. Orang awam kadang benar, kadang salah. Ini kadang ada orang nanya ini sama awam juga. Gimana? Repot. Kayaknya sih begini. Nah, dia begitu. Banyakan orang begini. Nah, kebiasaan orang nggak bisa jadi hukum. Perilaku orang nggak bisa dijadikan hukum. Kayaknya sih begini, gitu. Itu kalau kita mau ada masalah, nanyanya sama orang yang ngerti, sama orang alim, orang yang punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa dibilang wal amma tukhti wa tusib. Orang awam kadang benar, kadang banyak kan salahnya kalau dia kagak ngaji. Fa iyyaka an taf'ala ma yaf'alun wa tatruk ma yatrukun iktida'an bihim. Nih Habib Abdul ingetin, hati-hati, kamu jangan mengerjakan apa yang mereka kerjain dan meninggalkan apa yang mereka tinggalin. Ikutin mereka. Kayak orang-orang, ini orang pada begini, saya ikut begini. Ini orang pada melakukan pada ghibah, ikut aja kita sama. Ini orang pada kerjain ini pada begitu kayak orang-orang. Ini nggak pernah nggak sholat ya, kayak orang-orang, orang juga nggak sholat. Hah? Ini ya namanya nggak bukan agama kalau begini sih namanya. Cuma ikut-ikutin orang. Hah? Ya terus iktidak bihim fa innahu la yasihu iktidak illa bil ulama'i al-'amilin. Karena nggak bisa ngikut kecuali kepada orang alim, ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Itu yang harus kita contoh. Dia melakukan ini, dia melakukan itu. Wa qad 'azza al-yawm 'alimun ya'malu bi'ilmihi. Kata Abdul Wahdat ini udah berapa tahun, berapa puluh tahun, ratus tahun, 100 tahun lebih, bilang begini, waqad azzal yawm 'alimun ya'mal bi'ilmi. Udah langka, jarang orang alim yang mengamalkan ilmunya sepenuhnya. Ya. Kalau zaman Abu Wahdat tadi dibilang langka atau jarang, gimana sekarang? Ya, hal yang penting kita perlu ngaji, belajar, datengin orang-orang guru-guru yang benar, kita tahu belajarnya jelas, ngerti, paham. Ada guru yang nyambung ke guru, bukan ada orang yang belajarnya cuma otodidak, masuk, paling dia pintar, masuk ke perpustakaan, baca ini, baca itu, karena akhirnya dia hukumin bahwa ini jadi ulama ahli hadis, lah muhaddis, kemudian jadi ahli hadis. Nggak ada mengambil gurunya, tanya gurunya siapa, kagak ada. Dia katakan man kana syekhuhu kitabu fa syekhuhu syaitan. Barang siapa yang gurunya bukunya, maka gurunya syaitan. Kalau sekarang ada orang yang man kana syekhuhu Google, fa syekhuhu iblis. Kali ini seperti itu, orang-orang siapa gurunya Google, maka gurunya iblis. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan di akhirat, sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin.